Otak dan mindset bisnis. Memahami cara berpikir dan cara menggunakan otak dalam berbisnis itu kan penting. Kenapa? Karena jika Anda salah menerapkan pola pikir dalam bisnis, jangan harap bisnis Anda akan berkembang dan maju. Kira-kira nih pertanyaan saya, Anda bisnis pakai otak apa enggak? Waduh, kok nyolot banget pertanyaannya. Ya iyalah, bisnis pakai otak. Mungkin Anda jawab seperti itu ya. Tenang, maksud saya otak di sini itu bukan otak dalam arti kiasan, melainkan otak organ tubuh yang ada dalam tengkorak kepala kita. Nah, saya pribadi kuliah S2 itu S2 anatomi manusia. Jadi di sini saya ingin lebih memahamkan lebih ke arah anatominya. Apaan sih itu? Gimana sih anatominya? Nah, inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Secara umum, otak itu ada 3 bagian, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan juga neokorteks. Dan setiap bagian ini tentunya punya fungsi kerja dan fisiologisnya masing-masing. Begini penjelasannya. Yang pertama, otak reptil. Struktur anatomi pertama yang harus kita ketahui adalah batang otak atau medula oblongata dan otak kecil, biasanya disebut otak reptil. Kenapa disebut seperti itu? Ya karena memang fungsinya persis seperti otak yang terdapat pada hewan reptil. Apa itu? Itu adalah survival mode. Contoh, nah Anda tahu kadal kan? Hewan kadal ya. Kadal kan hewan reptil ya. Kadal hidup itu berdasarkan insting sederhana untuk bertahan hidup. Ya, hidupnya cuma tahu memenuhi kebutuhan hidup untuk agar bisa tetap hidup aja. Jadi kalau lapar dia makan, kalau ingin kawin ya dia kawin, gitu aja. Misalnya nih di halaman rumah Anda ada sarangnya kadal gitu ya. Terus kadal itu pada suatu hari Anda mengambil satu anak kadal dari sarang induknya. Terus mohon maaf nih, Anda gunting-gunting tuh anak kadal ya. Terus serpihannya Anda letakkan di depan sarang induknya. Kira-kira yang dilakukan sama induknya apa? Marah nggak? Sedih nggak? Ya enggak. Karena fungsi otaknya sederhana. Ya bahkan mungkin kalau dia lapar itu potongan serpihan tadi itu dimakan sama dia itu. Nah jadi kalau saat ini Anda menjalankan bisnis atau jualan seadanya, yang penting laku, yang penting ada jualannya, ada omsetnya, bertahan hidup gitu ya, maka berarti Anda sebagai manusia Anda belum paripurna. Anda baru menggunakan fungsi dari otak reptil Anda. Kenapa? Karena Anda cuma bertahan hidup jualannya. Nah, bagian otak yang lebih besar adalah otak mamalia. Pada manusia juga ada struktur otak namanya limbic system. Fungsinya untuk pengaturan emosi. Ya, selain itu untuk perilaku, penciuman, motivasi, memori gitu ya. Nah, selain itu limbic system juga adalah pusat rasa senang ya. Pokoknya intinya pusat emosi lah ya. Nah, maka itulah pada mamalia, seorang ibu, seorang induk gitu ya, akan cenderung memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya sendiri ketimbang anaknya orang lain. Padahal sama-sama anak-anak tuh, ya. Nah, itu kenapa? Karena punya limbic system. Dia tahu yang mana gitu ya. Karena ini ada secara emosional. Nah, struktur ini kenapa dinamakan otak mamalia? Karena memang juga terdapat pada hewan mamalia. Makanya namanya otak mamalia. Nah, kalau otak kadal itu kan dia survival mode aja ya, hanya untuk bertahan hidup ya. Kalau mamalia beda lagi. Mamalia memiliki faktor emosi dari struktur otak ini gitu loh ya. Katakanlah gini, seekor singa ya, kalau tadi kadal sekarang singa. Singa kan mamalia ya. Terus misalnya nih, Anda ada di sebuah sarang singa gitu kan. Terus Anda ambil salah satu anak singanya, terus Anda gunting-gunting juga gitu ya. Terus Anda letakkan di depan sarang induknya. Nah, kira-kira ketika induknya lihat serpihan itu, apa yang akan dilakukan? Apakah anaknya akan dimakan seperti induk kadal tadi? Kayaknya enggak ya. Kayaknya Anda yang diburu sama induk singanya, Anda yang dimakan gitu ya. Nah, sebagai pebisnis, kalau Anda sedikit-sedikit baper, gampang down, emosional ya, moody, naik turun gitu kan, pengennya cuma senengnya doang, nggak mau rasain susahnya, nggak mau kerja kerasnya, bisa jadi Anda sebagai manusia masih sama nih, belum paripurna menggunakan otaknya. Kenapa? Karena yang Anda gunakan hanyalah otak mamalia ya. Nah itulah jadi blaming gitu loh, nyalahin kondisi, pokoknya segala sesuatu nyalahin gitu ya. Nah itu yang namanya otak mamalia. Nah saya penasaran, apakah Anda memutuskan untuk bertindak sebagai manusia seutuhnya, atau Anda hanya berhenti sampai penjelasan ini aja? Yang ketiga yaitu otak neokorteks namanya. Nah, jadi neokorteks ini memang hanya ada pada manusia, ya, di hewan nggak ada. Jadi saya juga nggak tahu tuh gimana sih teori evolusi tuh kok bisa-bisanya bilang manusia berasal dari hewan. Padahal hewan itu di struktur otaknya itu nggak ada, bagian neokorteksnya itu nggak ada. Ya, benar-benar neokorteks hanya ada pada manusia. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat menganalisa, buat berpikir logis, untuk membuat goals, membuat planning, menentukan strategi yang terbaik, ya kan? Membuat menjadi efektif dan efisien,
lalu menggunakan data-data, ya, menimbang berdasarkan data, mengolah data, menjadikan data sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini fungsi otak neokorteks. Jadi sebetulnya kalau Anda saat ini berbisnis hanya mengandalkan insting untuk bertahan hidup doang, yang penting bisnis jalan deh, yang penting ada penghasilannya deh, buat makan sehari-hari deh. Nah, berarti Anda baru menggunakan otak reptil Anda. Yang kita juga sama-sama tahu bahwa fungsi otak reptil kan untuk insting, pengaturan insting, ya kan? Jadi bisnisnya tuh nggak akan berkembang, nggak akan maju. Ya kalau nggak bangkrut biasanya hanya jalan di tempat. Jalan sih, tapi jalannya di tempat gitu loh ya. Jadi kita harus tahu ya, insting itu tidak selamanya benar. Kadang-kadang insting itu salah. Kalau Anda berbisnis hanya menggunakan perasaan, ya gampang baper, gampang emosi, tersinggung, nyalain orang, gampang down, gitu ya, blaming, dan seterusnya. Berarti cara berpikir Anda masih menggunakan fungsi otak mamalia. Jadi kalau Anda lihat kompetitor maju itu kayaknya rasanya sakit hati gitu. Terus kepikiran kayaknya ini kompetitor harus saya jatuhkan gitu ya. Jelek-jelekin ya, atau pokoknya cara-cara yang tidak sehat ya. Nah itu yang namanya penggunaan otak mamalia. Ya kan, pebisnis yang polanya mamalia itu biasanya menghalalkan segala cara gitu ya. Selain itu juga dia kalau ada rugi dikit itu langsung down, gampang kapok gitu ya. Nah ayo, Anda ini manusia apa mamalia sebetulnya? Nah, kalau kita memang manusia, ya udah kita harus pakai dong otak yang ada pada manusia doang, otak neokorteks kita. Nah, ini cara berpikir paripurna. Kalau kita berbisnis pakai otak neokorteks kita, maka kita akan terbiasa untuk analisa data, berpikir logis, bikin plan, perhitungan, strategi, ya semuanya based on data. Selain itu, jadi tidak hanya mengandalkan insting. Insting bagus, tapi insting yang ditunjang dengan data dan juga perhitungan yang matang, dengan planning yang juga bagus, strategi yang bagus gitu ya. Nah, seandainya Anda mengalami kerugian, biasanya Anda nggak akan bangkrut banget gitu loh. Ya, kalaupun misalnya terjadi nih qadarullah gitu ya, bangkrut beneran gitu ya, maka biasanya orang-orang yang neokorteks ini akan cepat untuk recovery, cepat untuk bangkit gitu ya. Kadang-kadang ada ya pebisnis yang udah kelas kakap banget gitu ya. Itu biasanya punya perusahaan nggak satu biasanya ya, dia punya beberapa perusahaan. Nah, mungkin di satu atau dua perusahaannya dia rugi atau nggak jalan gitu, nggak masalah. Tapi dia tahu cara mengoptimalkan di perusahaan-perusahaan yang lain. Ya biasanya kayak begitu biasanya itu. Jadi dia punya sebuah keseimbangan dalam berbisnis. Ketika Anda dalam kondisi ingin bangkit dari keterpurukan, Anda menggunakan neokorteks, biasanya kita akan menganalisa apa kesalahan di masa lalu, apa-apa saja hal-hal yang bisa kita perbaiki untuk membuat planning dan strategi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, jadi sekarang Anda udah tahu kan pentingnya kita sebagai manusia memang pakai otak manusia. Otak yang ada pada manusia yaitu otak neokorteks kita. Jadi jangan lagi baperan lah ya, jangan tersinggung, nggak usah blaming gitu ya apa. Nah, jadi Anda sambil nonton video ini kalau Anda rasanya jelek-jelek, waduh gitu ya, Anda masih pakai otak mamalia. Saran saya, Anda tarik napas dulu yang panjang, resapi dulu, terus Anda ambil keputusan. Oke deh, mulai hari ini dan seterusnya saya bakalan menjadi manusia seutuhnya dan menggunakan otak neokorteks saya bukan hanya buat bisnis ya, tapi untuk seluruh aspek kehidupan saya.